Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan IWPI, Ikatan Wajib Pajak Indonesia, langsung dengan bosnya dari IWPI, Bapak Rinto Setiawan. Halo Pak Rinto, masih semangat hari ini Pak? Ya, selalu semangat, Mas Awan, untuk Oke, menegakkan keadilan di dunia perpajakan ini, Mas. luar biasa Pak Rinto ya, selalu bersama kita teman-teman. Nah, kali ini akhirnya IWPI akan buka suara mengenai diduga ada upaya pemerasan dari oknum petugas pajak KPP Bojonegoro terhadap Bapak Antono ya, yang sangat-sangat menyedihkan sekali. Satu orang bisa kena 10 miliar, itu mungkin sampai sampai dunia kiamat nggak sanggup dibayar itu ya. Nah, bagaimana nih Pak IWPI menanggapinya? Ya, jadi sesuai dengan video yang kemarin, Mas, beredar di Pajak Smart juga di IWBI terkait dengan video klarifikasi respon dari Pak Antono terhadap video yang judulnya klarifikasi dari Kepala KPP Bojonegoro, Mas ya, Bapak Junaidi. Junaidi. Nah, di dalam video tersebut, poin pentingnya adalah Bapak Antono sudah mengatakan bahwa siap diskusi terbuka dengan siapapun, Mas, termasuk Presiden, Menteri Keuangan, Dirjen Pajak, Gubernur, terus dan Bupati Bojonegoro. Ya, dan pernyataan yang sangat mengejutkan juga, beliau juga siap membuka datanya ke publik, Mas ya, data perpajakannya ke publik, Mas Awan ya. Hmm. Karena penting, Mas Awan, kalau Pak Anton tidak melakukan ini nanti DJP akan berdalih bahwa tidak boleh membuka data ini karena kena pasal 34, Mas. Hmm. Yaitu ini masalah pelindungan data dari wajib pajak. Nah, ini wajib pajaknya sendiri yang membuka, Mas Awang. Hmm. Nah, setelah wajib pajak membuka, ini harapannya dari KPP Bojonegoro, Kanwil DJP Jatim 2 maupun kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak ada Hmm. petugasnya yang siap ini, Mas Hmm. ya, berdialog terbuka ke publik walaupun misalkan melalui Zoom ini tidak masalah itu, Mas Awan. Hmm. Dan sebisa mungkin nanti bekerjasama dengan Pajak Smart kita siarkan live untuk seluruh Hmm. rakyat Indonesia agar melihat bagaimana cara kerja tim-tim pemeriksa pajak di KPP Bojonegoro. Karena Hmm. sudah mendapatkan izin dari wajib pajaknya, ini saya share screen dulu, Mas. Nah, ini kelihatan, Mas ya. Yes. Oke, akhirnya kita bisa melihat ya, inilah SKP ya, SKP PPH orang pribadi ini ya. Ya, ini orang pribadi, Mas. Hmm. Nah, ini ada atas nama anaknya Pak Antono, Mas, Johan Antonius. Padahal yang Oke. memiliki usaha adalah orang tuanya, Mas. Anak-anaknya hanya menjalankan usaha. Oke. Nah, karena menurut pengakuan dari wajib pajaknya, Pak Antono ini kenapa kok sampai anaknya ini ikut-ikut diperiksa? Karena ada pemblokiran dari rekeningnya, Mas. Akhirnya untuk Oh. kegiatan usahanya dialihkan ke rekening anaknya. Nah, ternyata langsung anaknya ini dalam rekening anaknya ini dianggap semuanya itu adalah keuntungan, Mas Awan. Nah, Wow. ini langsung langsung di yang di sebelah kanan Mas, yang kredit itu Mas ya, kan ada debit kredit ya, kalau di itu Mas ya, statement dari bank. Nah, itu Hmm. seluruh ini Mas ya, kredit. Nah, itu dianggaplah keuntungan, Mas Awan. Karena kan yang Hmm. usaha kan Pak Antono. Nah, itu Hmm. Mas. Jadi ini Hmm. kamu angka 23.681.000.000, Mas Awan. Hmm. Hmm. Ini sepuluh koma Hmm. empat miliar, Mas. Nah, ini teman-teman Luar pemirsa biasa. pajak smart. Nah, ini SKP ini, Mas, angkanya cuma selembar gini aja, Mas. Nah, Hmm. ini walaupun selembar gini, Mas, bisa sampai ratusan triliun juga sama, Mas. Satu lembar gini aja, Mas. Oke. Nah, itu berkekuatan hukum tetap Pak, ya, langsung ya. Iya, Mas. Luar biasa. Hmm. Nah, yang Hmm. menarik gini, Mas. Hmm. Nah, di dalam SKP tersebut, lampiran SKPKB tersebut, nah ini tidak ada penghasilan brutonya, Mas, atau peradaan usaha, tapi langsung ada penghasilan luar usaha 23,6 miliar. Oke. Oke. Nah, inilah sebab persoalannya di sini, Mas. Jadi angka ini didapat sebenarnya dari kemungkinan besar dari sisi kredit statement bank, Mas. Nah, itu Mas, Hmm. reputasi rekening bank itu, Mas, yang sisi kredit Hmm. aja. Jadi yang sisi debitnya nggak mau tahu, Mas. Yang langsung yang dihitung yang kredit, Hmm. Mas. Ini Pak, misalkan diterangkan ini Hmm. untuk bayar ini udah nggak mau, Mas. Ya, pokoknya yang tak lihat Hmm. ini, gitu loh, Mas. Hmm. Nah, seperti itu, Mas Awan. Nah, ini Hmm. cara menghitungnya ini seperti ini, Mas Awan. Nah, Hmm.
Terus kalau Hmm. kita ini perhitungan dari tim IWPI, nah ini Mas. Ini kita, ini Mas ya. Oh, kita lihat dulu tarif NPPN-nya dulu Mas. Tarif NPPN, nah ini Mas. Hmm. Ini tarif NPPN untuk karena Pak Antono Hmm. ini bergerak di toko bangunan Mas namanya. Ini menggunakan Hmm. kode 47521 ini Mas ya. Perdagangan eceran barang logam untuk bahan konstruksi. Hmm. Nah, ini kan untuk tarif 30% ini untuk di ibu kota Mas. Hmm. Ibu kota negara. Kalau ini di ibu kota provinsi. Hmm. Lah, kebetulan karena Hmm. Pak Antono di Bojonegoro masuk yang sebelah kanan tarifnya Mas ya. Ini 20%. Perdagangan eceran barang logam untuk bahan konstruksi, jual kaca juga 20%. Hmm. Terus jual semen juga masuk di sini, Mas. Hmm. Nah, ini semua masuk di sini, Mas. Hmm. Nah, ini, Mas. Nah, ini, Mas. Semen ini masuk di sini semua, Mas. Eceran semen kapur lah. Ini 20% semua, Mas Awan. Hmm. Nah, akhirnya karena dari NPP 20%, kalau kita hitung terbalik, Mas Awan. Nah, seperti ini Mas Awan. Ini kan Hmm. tadi penghasilan neto di luar usaha Mas ya, 23,681 miliar nih Mas Awan. Hmm. Nah, dengan tarif NPPN norma di Bojonegoro untuk usaha toko bangunan 20%, maka harus ada omset 118,4 miliar Mas Awan. Ini yang Hmm. harus ditemukan Mas Awan. Nah, Hmm. ini perhitungannya 7 miliar Mas ya, angka pokoknya dendanya ini Mas, 3,3 miliar. Ini menghitungkan karena ini orang pribadi, tarif progresif. Seperti ini Mas, perhitungan tim IWBI Mas Awan. Jadi ketemu angka omset ini harus 118,4 miliar Mas Awan. Oke. Eh, Nah, ini Mas Awan, Hmm. kalau pakai norma 20% Mas Awan, itu kan sudah Hmm. luar biasa Mas ya, toko bangunan untung 20% Mas ya. Terus Hmm. saya tanya, realnya berapa persen Pak Nono Hmm. keuntungannya? Lah ternyata keuntungannya toko bangunan itu antara sekitar 4% Mas Awan, kayak sembako Hmm. lah Mas. Karena kan perputarannya cepat Mas ya. Hmm. Karena semen besi ini sangat kompetitif Mas Awan harganya. Selisih 500 Hmm. rupiah aja, ini Mas ya, pembeli pindah ke toko lain Mas Awan. Padahal dengan beli Hmm. semen dan besi, nah, otomatis barang-barang bangunan yang lainnya itu katanya tuh akan ikut dibeli, Mas. Hmm. Misalkan ini Mas ya apa? Koloset, misalkan ya itu Mas ya, perabotan-perabotan bangunan yang lainnya itu Mas namanya. Jadi Hmm. kalau tidak beli semen dan besi, otomatis apa Mas ya, pembeli akan pindah ke toko yang lain itu Mas Awan. Hmm. Karena kenapa Mas? Karena harapannya kalau beli banyak di toko itu, pengirimannya itu sudah jadi satu Mas, ongkos kirimnya. Daripada pembeli ini pergi-pergi ke toko lain, nanti ongkir-ongkirnya ini lebih mahal Mas Awan. Hmm. Kalau ketemu 4% Mas Awan, saya hitung 4%, itu omsetnya ketemu hampir 600 miliar Mas. Waduh. Untuk untuk ketemu 23,6 tadi Mas, penghasilan neto tadi Mas Awan. Hmm. Hmm. Jadi bagaimana ini Pak Antono dengan KPP Bojonegoro? Inilah yang Pak Antono maksudkan, ingin diskusi terbuka dengan ini Mas ya, tim pemeriksa pajak beserta kepala kantor pajak maupun dirjen pajak langsung terbuka disaksikan rakyat seluruh Indonesia Mas namanya. Gimana caranya membuktikan angka omset 119 miliar atau 600 miliar tadi Mas kalau kalau Hmm. bukan pakai norma itu loh Mas. Hmm. Tapi KPP-nya mau nggak? Nah, ini untuk itu Mas Awan perlu dukungan publik, gitu loh Mas. Dukungan publik Oke. karena apa? Yang penting kan WP-nya sudah mau datanya terbuka. Karena biasanya mereka akan berdalih saya tidak akan mau berdiskusi publik, saya kena pasal 34, gitu loh Mas Awan. Hmm. Saya harus menjaga rahasia data wajib pajak, gitu Mas Awan. Jadi Hmm. jadi ini Hmm. juga sangat lucu Mas Awan ya. Ini banyak pemeriksa pajak yang ngawur-ngawur dalam membuat SKP, begitu dia Hmm. ngawur, itu ngomong rahasia, tidak boleh Hmm. didiskusikan. Bolehnya diskusinya Hmm. hanya sama aku saja. Lah, otomatis itu yang terjadilah negosiasi korupsi di situ, Mas Awan. Hmm. Setuju nggak, Mas? Hmm. Betul. Nah, karena kan si WP-nya ini, itu data kamu tuh rahasia loh. Jangan diedarkan kemana-mana. Nah, terus Hmm. gimana lagi? Ini angka ini gimana cara cara jawabnya ini, Mas? Kalau kita mau Hmm. prosedur resmi, Mas ya, kita kan harus melalui proses keberatan, melalui proses banding. Hmm. Nah, seperti itu, Mas Awan. Hmm.
Oke, jadi kita masih menunggu pihak KPP Bojonegoro apakah bersedia diskusi publik ya. Ya kalau tidak bersedia berarti kan ya kita berarti kan secara masyarakat awam berarti kan ini bisa dianggap angka tembak-tembakan, Mas. Hmm, Mungkin Pak Antono bisa mengajukan ke PPID, minta informasinya, hitung-hitungannya bagaimana. Kertas kerjanya kan boleh diminta ke PPID. Oh iya, Mas. Nah, ini kalau kalau beliaunya maunya ini langsung diskusi terbuka aja, Mas. Gitu loh. Hmm, Ya biar mereka itu punya data, biar mereka yang ngasih, Mas. Gitu loh, Mas. Karena kan hmm, ya mungkin ini Mas ya, kan beliau usianya sudah ini Mas mendekati 70 tahun, gitu loh, Mas ya. hmm, Bahkan dari cerita-cerita beliau ada banyak cerita yang unik Mas saat datang ke kantornya IWPI di Malang itu Mas hmm, awalnya. Pernah sempat tahun 2016 atau 2017 itu hmm, beliau beliau memukul Mas, bahkan sampai heboh Mas, memukul salah hmm, satu pemeriksa pajak Mas. Itu sampai handphonenya dipukulkan ke mukanya itu sampai pecah Mas. Handphonenya hmm, sampai 3 keping. Itu karena saat Pak Antono diundang hmm. ke kantor KPP Bojonegoro tersebut Mas Awan, itu kakinya itu di atas meja langsung Mas. Nah, karena dia masih muda, ya ini emosi sempat terjadi itu Mas, bahkan sempat sempat ada pemanggilan dari kepolisian Mas Awan. Oh gitu. Petugas polisi datang, nah tapi begitu diceritakan kronologinya akhirnya petugas polisi sampai keluar. Jadi di KPP Bojonegoro ini Mas Awan, jadi sebenarnya banyak kisah-kisah yang tidak diketahui oleh publik Mas ya, sampai terjadi seperti itu. Hmm. Berarti Junaidi itu muka-muka culun itu omong kosong ya? Nah, tapi kan ini 2016 Mas ya, 2016, Oh, 2017. orang lain. Nah, siapa tahu kepala KPP-nya beda itu Mas Awan. Nah, Oh, ini kan yang kita nantikan. Ini kan Pak Antono siap diskusi publik nih hmm, dengan ya ya silakan saja lah kepala KPP hmm, entah pakai hitung-hitungan apa dari mana hmm, silakan gitu loh Mas. Masa hmm, pajak biar nanti rakyat yang membuktikan siapa yang benar siapa yang salah gitu loh Mas. Halo. hmm, ya, 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 ya. Oke. Ya ini kan harus angka omset tadi harus ketemu Mas. Masa Hmm, tiba-tiba ada uang diberi itu Mas hmm, sampai miliaran sebagai penghasilan itu kan nggak masuk akal Mas Awan. hmm. Hmm. Oke. Wah, ini pelik sekali ya si KPP Bojonegoro ini ya. Sebenarnya simpel sekali, simpel aja, tinggal buka aja datanya. Kalau memang PP salah ya PP salah gitu kan. Tetapi kan dia tidak mau membuka data. Ini jadi masalah. Oke, 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 ya, ya, Dia ya. menyembunyikan informasi itu karena dia tahu kalau itu terbuka, dia yang salah. Berbalik berbalik arah gitu kan. Nah, data ini paling ini ya KKP tadi Mas ya, seharusnya Mas ya. Sebelum. Iya, KKP kan nanti akan terbuka dengan jelas Nah, datangnya kalau dari KKP mana. apa Mas? Oh, ini kan nggak ada laporan keuangan Pak Antono Mas. Ini tanpa ada data yang diberikan Mas. Seharusnya kan hitungannya NPPN tadi Mas. Nggak bisa, NPPN kan harus diperiksa juga. Apakah itu betul NPPN 20%? Itu kan kewajiban dia untuk meriksa. Oh, lah iya Mas kan palingnya kan kalau data kan tidak ada, paling kan datanya kan omset aja Mas. Harusnya kan ya itu kan omsetnya kan langsung dikosongi Mas. Iya, Jadi kan ada penghasilan lain-lain. Itu kan mungkin ngambil dari rekening kan. iya, betul Mas. Nah, kan harus diperiksa dulu apakah mutasi rekening itu betul-betul omset atau bukan omset. Nah, itu sudah menurut informasinya nanti Pak Antono sendiri yang akan menyampaikan Mas ya. Bahkan sampai tim pemeriksa pajaknya diajak ke bank Mas. Ini bawa uangnya Hmm, ini untuk bayar, tapi katanya sudah tidak didengarkan sama sekali, Mas Awan. oke. Oke, kita nantikan ya. Kalau perlu kita demo ke KPP Bojonegoro biar tahu rasa itu KPP ya. Biar nggak Ya, sembarangan periksa orang, nggak sembarangan memeras orang. Oke, ya, baik. setuju, setuju Mas. Terima kasih Pak Rinto. Sampai jumpa lagi Pak di proses berikutnya Pak. Terima kasih. Oke Mas, sama-sama.